Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arjunianto dengan NIM F1E122117. Saya berasal dari Ruang 1, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi sebagai pengganti tugas UTS mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, Eskom, MSI. Terdapat 3 materi yang akan saya bahas, yang mencakup 4 materi pengetahuan, sifat kebenaran dan ilmiah dan presesi. Yang ketiga, hukum dan teori ilmiah, dan teori dan hukum ilmiah. Masuk kepada materi yang pertama, yaitu 4 macam pengetahuan. Menurut Baharudin Salam, ilmu pengetahuan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, kedua, pengetahuan ilmiah, ketiga, pengetahuan filsafat, dan keempat adalah pengetahuan agama. Menurut penjelasannya, pengetahuan biasa merupakan pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pengetahuan manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini bisa juga disebut dengan istilah common sense. Kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klarifikasi. Ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Artinya, filsafat membahas hal yang lebih luas dan lebih mendalam untuk memecahkan sebuah kasus. Keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari tugas melalui para utusan Tuhan. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta informasi mengenai kehidupan dari awal terbentuk hingga mati dan hingga akhir dunia. Pengetahuan dan kesadaran. Menurut pengertian, pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman yang dilalui, serta pengetahuan adalah hasil atau tahu melalui panca indera manusia. Seperti pada umumnya, panca indera manusia terbagi menjadi 4, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan peraba. Pada umumnya, pengetahuan terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya ada 6 yang meliputinya: pengetahuan langsung, pengetahuan tidak langsung, pengetahuan indrawi, pengetahuan konseptual, pengetahuan praktikular, dan pengetahuan universal. Menurut pengertiannya, pengetahuan langsung adalah pengetahuan yang telah hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pemikiran. Kedua, pengetahuan tidak langsung adalah pengetahuan yang hasil dari pengaruh interpretasi atau proses dan juga proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang berlalu. Ketiga, pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahirnya. Dengan faktor-faktor indrawi hanya akan dihasilkan melalui indera lahirnya. 4. Pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak bisa terpisahkan dari pengetahuan indrawi. Pengetahuan pikiran manusia secara langsung dapat membentuk suatu konsep-konsep tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Alam luar dan konsep saling berpengaruh dengan lainnya dan memisahkan antara keduanya melalui aktivitas pikiran. Kelima, praktikular.
Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Sedangkan pengetahuan universal adalah pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada dalam alam semesta. Artinya, semua pengetahuan yang lain itu termasuk ke dalam pengetahuan universal, karena pengetahuan universal adalah pengetahuan yang meliputi keseluruhan pengetahuan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama, filsafat, dan lain sebagainya. Ada fungsi pengetahuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu satu, menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Kedua, meramalkan atau memprediksi kejadian yang telah terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Ketiga, mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran adalah sebuah tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimuli internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran dalam pengertian tentu saja adalah kemampuan individu yang mengadakan hubungan dengan lingkungan serta serta diri sendiri melalui perhatian. Satu, jenis-jenis kesadaran. Jenis-jenis kesadaran terbagi menjadi dua. Yang pertama kesadaran pasif dan kedua kesadaran aktif. Fungsi kesadaran terbagi menjadi tiga. Yang pertama dapat digunakan dalam membuat keputusan. Kedua, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan merencanakan. Ketiga, dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Yang ketiga, kesadaran itu harus aspektif, subjektif, dan relatif. Memasuki materi yang kedua, yaitu sifat kebenaran dan ilmiah dan presesi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri atas dua suku kata. Yang pertama kebenaran dan yang kedua adalah ilmiah. Menurut KBBI sendiri, arti kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan menurut KBBI, arti ilmiah adalah bersifat ilmu yang artinya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan, sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah, atau kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertolak belakang dengan kekaguman terhadap pengalaman. Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat: objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan juga pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran bersifat sistematis dan bersifat intersubjektif, agar kebenaran ilmiah dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah, atau sains sebagai level tertinggi pengetahuan, melainkan karena ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dengan penalaran logika ilmiah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah meliputi dua. Yang pertama, apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif. Yang kedua, kebenaran ilmiah haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan kebenaran ilmiahnya. Pengertian dan teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagai atau variabel, definisi, dan dalil yang berhubungan dengan menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.
Teori kebenaran ilmiah terbagi menjadi 10 teori sebagai berikut. Kohersi, yang artinya keutuhan pernyataan. Korespondensi, yang artinya kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Pragmatis, artinya mendatangkan manfaat yang banyak orang. Pragmatis, artinya mendatangkan manfaat pada banyak orang. Performatis, yang artinya diputuskan oleh pemegang otoritas tertentu. Kelima, konsensus, yang artinya dihasilkan oleh suatu konsensi bersama. Keenam, sintaksis, yang artinya pernyataan mengikuti aturan sintaksis gramatika yang baku. Simentis, yang artinya segi arti atau makna. Yang kedelapan, non-deskripsi, yang artinya peran dan fungsi pernyataan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, logika, yang artinya kekacauan bahasa saja yang dapat mengakibatkan suatu pemborosan. Yang ke-10, agama yang mengedepankan waktu yang bersumber dari Tuhan. Struktur ilmiah terbagi menjadi 4. Yang pertama, struktur sebagai ilmiah yang rasional dan logis, yang artinya struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis adalah kebenaran ilmiah selalu dapat dipecahkan berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari perposisi atau premis tertentu. Yang kedua, sistem pragmatis. Sistem pragmatis adalah penggabungan kedua sifat kebenaran dalam arti kalau ada pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris. Pernyataan tersebut juga haruslah berguna dalam kehidupan manusia sehari-hari dalam memecahkan masalah hidup manusia. Yang ketiga, presisi. Yang ketiga, presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti yaitu ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini haruslah dapat dan juga teliti dan sebelumnya sudah dilakukan uji coba dan dilakukan penelitian. Yang keempat, sifatnya empiris. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan. Jika suatu kebenaran ilmiah tidak memiliki di antara keempat sifat tersebut, maka itu bukanlah kebenaran ilmiah. Memasuki materi yang selanjutnya, yaitu hukum dan teori ilmiah. Teori dan hukum ilmiah. Apa sih hukum ilmiah dan teori ilmiah? Menurut secara bahasa, hukum ilmiah adalah perkembangan lanjutan dari hipotesis yang mengungkapkan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Sedangkan teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Apa sih ciri-ciri teori? Baiklah. Apa sih ciri-ciri teori ilmiah? Menurut Bill Newton Smith, teori ilmiah terbagi menjadi A. Observational nesting, yang artinya suatu teori haruslah memiliki paling tidak konsekuensi observasi yang sama dengan teori sebelumnya. Teori ilmiah haruslah
fertility. Suatu teori ilmiah haruslah bersifat terbuka untuk diuji dan dikembangkan. Teori ilmiah haruslah bersifat track record, yang mana artinya suatu teori hendaklah memiliki kebenaran, yang mana artinya suatu teori hendaklah memiliki keberhasilan pada waktu-waktu yang sebelumnya. Yang keempat, teori ilmiah haruslah inter-theory support, yaitu suatu teori haruslah terintegrasi dan memberikan dukungan pada teori-teori lainnya. Yang kelima, teori haruslah smoothness, yang artinya suatu teori hendaknya terbuka untuk dilakukan perbaikan jika tidak sesuai dengan fenomena yang dijelaskan. Yang keenam, teori ilmiah haruslah internal konsisten, yang artinya suatu teori hendaklah memiliki konsistensi internal, harus memiliki kestabilan dalam pengembangan teori, itu harus ada kestabilan atau konsisten. Yang ketujuh, compatibility with well-grounded metaphysical beliefs. Suatu teori hendaklah konsisten dengan asumsi-asumsi umum atau metafisis tentang dunia. Yang kedelapan, teori ilmiah haruslah simplicity, yang artinya simple, yang dimana maksudnya adalah teori yang simple lebih baik daripada teori yang rumit. Teori yang simple juga akan mempermudahkan untuk peneliti-peneliti mengembangkan ilmu teori tersebut. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Secara sifat, hukum ilmiah terbagi menjadi tiga, yaitu bersifat netral, bersifat universal, dan bersifat lebih pasti. Jika dilihat dari sejarah, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah, tetapi dalam hal kepastian, hukum tidak sama dengan hipotesis. Tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukung. Ada juga hukum yang dibuat atas dasar pemikiran yang kritis. Teori dan hukum ilmiah. Secara garis besar, hukum sains merupakan suatu pernyataan di dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Dalam dunia ilmu, teori menepati kedudukan yang paling penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan terhadap keraguan-keraguan daripada akademis tentang tempat dari disiplin teori. Menurut Imre Lakatos, seorang matematikawan, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya, teori merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian yang berisikan 4. 1. Memahkotai sistem. Kedua, terdiri atas hukum-hukum ilmiah. Ketiga, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala. Yang keempat, berfungsi untuk memberikan ekspansi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, sekian yang dari video saya yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau penulisan kalimat dalam video ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.